Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu bersuan bersama Ibu Kepala Sekolah saya di SDN Tanjungsari. Alhamdulillah dia telah menyempatkan waktu. Adapun kegiatan ini untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 itu tentang paradigma dilema etika dan kecukupan. Depan saya sudah ada Ibu Setiawati, SPD, SDMAP. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Cici. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya saya gini Bu, mau meminta waktunya ke Bu Wati. Kira-kira Bu Wati ada waktu nggak hari ini? Insya Allah ada. Saya longgar pagi ini. Alhamdulillah. Gini Bu, saya ini mengadakan wawancara nih Bu tentang pengambilan keputusan terutama permasalahan kasus-kasus dilema etika Bu, yang dimana nanti dua kebenaran ini saling sama-sama memiliki kebenaran namun saling bertentangan. Adapun panduan wawancaranya sudah dibuatkan di LMS. Mohon izin saya membacakan panduan wawancara tersebut. Mulai bisa Bu ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih Ibu selaku kepala sekolah dapat membedakan antara kasus yang merupakan dilema etika dengan kasus yang hanya melibatkan pelanggaran aturan biasa? Apakah ada kriteria khusus bagi Ibu guna untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu? Ya, dalam dilema etika itu adalah dua kebenaran yang harus saya pilih Mas Cici. Pelanggaran atau pelanggaran aturan atau pelanggaran regulasi aturan. Kemudian saya juga harus menentukan duduk permasalahannya seperti apa ya, dan seberapa besar dampak yang timbul dari masalah tersebut. Dalam mengambil kasus-kasus tersebut di mana terdapat dua kepemilikan yang sama Bu, ya, kepentingan bersama yang sama-sama benar nih, dalam mengambil nilai-nilainya juga sama. Kira-kira langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Menjelaskan secara rinci proses pengambilan keputusan tersebut dari awal sampai akhir. Langkah-langkah yang saya ambil adalah dengan saya berkoordinasi dengan atasan CC. Tidak hanya itu, mungkin ya dengan rekan kerja ya, satu sekolah, dengan teman kepala sekolah, dengan atasan itu tadi. Kemudian kalau di keluarga saya akan bermusyawarah dengan keluarga atau suami saya. Apakah ada prosedur atau tata khusus Bu yang telah ditetapkan di sekolah Ibu ya, yang menangani kasus-kasus dilema etika Bu? Jika ada, bisa Ibu atau menjelaskanlah secara singkat saja prosedur tersebut. Selama ini kok belum ada Mas ya? Gitu ya. Iya, saya berharap Mas C selaku ibu penggerak ya, panjenengan bisa untuk menyebarkan ya hal tentang dilema etika ini terhadap teman kerja, khususnya SD kita ini ya, teman-teman guru pada umumnya ya, semua guru yang ada di Kecamatan Blora atau yang lain. Oke Bu, siap Bu. Nanti insya Allah setelah saya mendapatkan ilmunya pasti saya akan menyebarkan atau mengimbaskan hasil dari pendidikan kita. Terus gimana nih Bu, sepuluh tahun pengalaman Ibu nih, adakah faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap keberhasilan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tentu saja ada ya. Itu tadi Mas ya, berkonsultasi dengan teman kerja kalau di lingkungan sekolah ya, kemudian kalau di lingkungan kepala sekolah ya dengan K3S teman kepala sekolah, kemudian kalau di partner sekolah ya komite sekolah, kemudian kepada atasan juga Mas. Berarti ada Bu ya? Iya. Nah, dalam menghadapi dilema etika, apa sih tantangan atau kesulitan khusus yang dihadapi selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah? Kira-kira kasus-kasus
dalam mengidentifikasi atau menyelesaikan kasus-kasus tersebut tuh ada? Ya, pasti ada, dan saya merasa sangat kesulitan sekali Mas Uje, ya. Apalagi saya dihadapkan dengan dua permasalahan atau dua masalah yang menurut saya itu semuanya benar, seperti itu, sama-sama benar, ya. Dihadapkan. Nah, kira-kira nih di sekolahan ini nih, Sendusari ini, ada nggak sih Bu prosedur atau waktu penyelesaian permasalahan yang Ibu sedang hadapi di sekolah ini? Ada. Dan saya menggunakan skala prioritas Mas Ije. Mana yang lebih penting ya itu akan saya kerjakan dan harus tepat waktu. Barangkali misalkan ada nggak sih Bu di sini apa namanya ya, seperti atau dalam kehambatan-hambatan tersebut yang dijalani dengan cara apa, daya dukung dari pihak luar sekolah barangkali, atau seperti rekan kerja, jika ada siapa saja Bu yang bisa diajak dilibatkan lah ini? Iya, ada Mas Ije. Dan ini saya selalu ya pasti ya, saya berkoordinasi, berkonsultasi ya dengan pihak lain. Nah, misalnya rekan kerja di sekolah ini, kemudian dengan komite sekolah, dengan teman kepala sekolah, lalu juga dengan atasan. Seperti itu. Berarti ada Bu ya? Iya, ada. Di sekolah ini nih, adakah nilai-nilai yang dianut Bu untuk mempengaruhi proses mengambil keputusan dalam kasus-kasus terutama dilema etika? Adakah enggak nilai-nilai di sekolah ini? Ya, ada Mas Ije. Saya berusaha ya akan mengembangkan ya kepemimpinan saya dalam hal mengambil keputusan ya, agar keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan hak-hak guru di sekolah itu. Itu Mas Ije. Berarti ada Bu ya? Iya. Nah, dari pengalaman Ibu nih, kira-kira nih nilai-nilai tersebut menjadi acuan utama dalam mengambil keputusan. Iya. Dalam ini saya akan berpegang pada keadilan Mas. Saya akan bisa berbuat adil seperti yang tertera dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Dengan tentu saja dengan menentukan keputusan yang dan menggunakan pendekatan musyawarah. Berarti ada Bu ya? Iya. Nah, dalam perjalanan Ibu nih menjadi seorang kepala sekolah, pasti kan kita harus mengembangkan diri ya. Nah, kira-kira Ibu secara aktif nggak nih mengikuti pelatihan atau pengembangan diri terkait dengan etika dan pengambilan keputusan? Jika iya, bagaimana nih pelatihan tersebut membantu Ibu dalam menjalankan setiap tugas Ibu? Ya, saya akan secara aktif ya mengupgrade ya diri saya dengan cara mengikuti misal di kegiatan Dabin ya, kepala sekolah kegiatan Dabin, pelatihan ya. Kemudian selain itu ya kepala sekolah sekecamatan dan 3S. Kemudian ada juga yang di modul PNM itu masih jelas. Oke Bu, berarti nomor 10 itu Ibu sudah menjalankannya Bu? Ada Bu ya? Iya. Dan itu sangat membantu sekali Mas Ije. Ya. Saya bisa mungkin mengimbaskan ya, pengetahuan baru yang saya miliki kepada teman sejawat ya, teman kerja ya, seperti itu. Terima kasih Bu Ati atas waktunya. Sesi wawancara tersebut ini menjadi bahan belajar bagi saya pribadi ya. Saya mendapat insight baru, pengalaman baru dari Bu Ati. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Mas Ije. Semoga ini bermanfaat bagi panjenengan ya, terutama untuk saya juga. Terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Ini kita melaksanakan tugas demonstrasi kelas 2 modul 3.1 tentang paradigma kasus telematika dan rujukan orang. Alhamdulillah di tengah-tengah saya sudah ada Bapak Haji Sugianta SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Jolo. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini disclaimer ya Bapak Ibu, sebelum Pak Sugianta menjadi Kepala Sekolah SDN 1, beliau juga menjadi kepala sekolah saya di SDN Landusari ya. Beliau juga karena prestasinya maka beliau diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN 1. Oke Pak Haji, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan nih mengenai kasus-kasus selama ini Pak Haji kan kira-kira menjadi kepala sekolah berapa tahun? 16 tahun Pak yang luar biasa sekali. Pertama kali menjadi kepala sekolah di SD mana Pak? SDN 01 Sidoarjo Pak Haji. Sidoarjo. Berarti sisa menuju ke Purna berapa tahun lagi kira-kira? 2 tahun. April 2020. Luar biasa. Pengalamannya sudah banyak Pak Haji ya. Saya hanya beberapa pertanyaan saja Pak Haji mau menjawabnya. Pertanyaan ini bukan masalah benar atau salah Pak Haji. Jadi hanya saya ingin belajar Pak Haji tentang gaya kepemimpinan Pak Haji selama 14 tahun kurang lebih menjadi kepala sekolah. Nah, sehubungan itu pastikan Pak Haji mengalami permasalahan atau kasus-kasus selama di sekolah ya. Termasuk mungkin kasus-kasus dilematika yang dimana dilematika itu sesuatu yang memiliki dua nilai kebenaran namun saling bertentangan menurut hati kita. Kira-kira Pak Haji dalam menangani kasus tersebut kira-kira seperti apa Pak Haji? Makasih Pak Haji. Ini pertanyaannya sebetulnya itu mudah tapi jawabnya sengangel ini Pak Haji. Karena istilah apa tadi? Dilematika. Saya coba menjawab, nanti seandainya tidak pas mau untuk koreksi Pak Haji. Barangkali nanti kan sebenarnya kita sama-sama belajar. Ketika kita menemukan hal yang seperti Pak Haji tanyakan, tentunya nanti ketika Pak Haji sudah terjun menjadi kepala sekolah pun akan mengalami hal yang sama. Tentunya kita harus bisa memilah Pak Haji, di mana kebenaran tadi yang ditanyakan itu mestinya kan kita cari yang paling bermanfaat untuk kemaslahatan, paling sedikit mudaratnya. Tentunya dua kepentingan ini kan kita harus, kalau ditinggal semua tidak mungkin, tentunya berjalan tapi resiko yang kita ambil itu sedikit. Tentunya ini jawaban saya ini tidak ideal Pak Haji. Apakah perlu dijelaskan secara panjang atau cukup seperti ini? Cukup. Oke, lanjut luar biasa Pak Haji ya. Jadi inti dari nomor 1 itu intinya lebih kepada manfaat lebih banyak yang mana yang menurut. Nah, setiap menghadapi kasus-kasus terdapat kepentingan yang sama ya, bernilai langkah-langkah apa saja yang bisa Pak Haji lakukan, luar biasa sekali Pak Haji. Saya mengapresiasi sekali. Nah, berikutnya terus ada nggak sih cara-cara khusus nih yang Pak Haji tetapkan di sekolah untuk menangani seperti kasus-kasus dilema seperti itu? Ada nggak langkah-langkah khusus dalam hal misalkan ada permasalahan ini nih, nah, saya harus berbuat apa nih? Di sekolah itu sudah umum. Ayo kita misalkan rapat secara terbatas dengan guru-guru atau seperti apa? Ya pasti mengalami Pak Haji. Tentunya kita juga seperti yang sudah ketika mengalami sesuatu itu kan tidak harus urut langkah-langkahnya, tapi secara garis besar tentunya kita adakan musyawarah Pak Haji secara terbuka. Kita undang teman-teman
ini ada permasalahan atau kasus di sekolah, nanti dari teman-teman itu kita berikan satu pertanyaan, masukan, kita harapkan masukannya, pandangannya, tanpa melihat siapa dan di mana, artinya pandangan secara umum. Jadi sampaikan secara umum supaya nanti kita bisa dianalisa bersama-sama. Bisa juga kita berkonsultasi dengan pimpinan yang di atas, katakanlah kita dengan Korwil, dengan sampai berarti dengan komite. Nah, selanjutnya bisa juga kita kalau itu di sekolah, kita mengambil di sekolah itu yang kita tuakan, meskipun kita sebagai kepala sekolah, saya yakin di antara teman-teman guru itu mereka ada yang lebih seret. Nah itu yang kita minta masukannya. Jadi guru senior Pak Haji. Itu biasanya bisa jadi tidak senior pun kalau di situ lebih dipercaya, teman-teman itu lebih nyaman, itu kita ambil. Artinya tidak harus yang paling tua di sekolah itu. Jadi siapapun itu, kalau itu teman-teman itu merasa nyaman dengan dia, supaya nanti kita bisa menggali masukan-masukan atau isi hati dari teman-teman. Kira-kira Pak Haji pernah nggak nih mengambil suatu keputusan, ternyata keputusan itu salah dan menyesal, kenapa saya nggak ambil? Pernah nggak Pak Haji mengalami seperti itu? Ya sebagai manusia yang tempat lupa salah pasti kita pernah. Karena apa? Terkadang kita itu juga dalam menganalisa itu terkadang 1-2, artinya tidak dari sisi yang lain. Jadi ketika sudah tanya A, B, kok itu sesuai dengan kita ambil. Pada sisi yang lain ini masih ada pertimbangan yang lain, yaitu terkadang kita lepas karena keterburuan, ini harus seperti ini seperti apa, atau permasalahannya itu sederhana tapi sebetulnya dampaknya luar biasa juga ada. Ini harus apa ya? Keterampilan seperti itu memilih gitu. Betul. Jadi ini Pak Budi, kita tidak boleh karena saya cocoknya dengan guru A, ketika guru A itu sudah memberi umpan ke kita, langsung kita pakai. Nah, ternyata kalau saya pribadi Pak Budi, di sekolah itu semua harus kita dekati, tapi bagaimana caranya guru yang kita dekati itu merasa bahwa saya dipercaya sama kepala sekolah. Dan nanti si A, karena dia punya keterampilan khusus, kita dekati, dia merasa Pak A ini saya cocoknya dengan saya. Jadi sehingga ketika nanti itu main bersama-sama itu mereka merasa dipercaya oleh kepala sekolah. Kan ada yang kepala sekolah hanya mengambil 1-2 guru di sekolah, proporsinya sama, yang membeda-bedakan. Kalau kita tetap manusia itu pasti ada kacanya waktu itu ya, tapi bagaimana guru itu merasa kepala sekolah itu percaya dengan saya. Jadi asas keadilan. Betul, cuman tidak secara terbuka. Jadi sekali-sekali saya dekat dengan berarti klasikal secara individu. Tahu itu bahasanya memang lebih kalau saya katanya orang zaman dahulu kan teorinya masih seperti itu. Nah, dalam memecahkan kasus ini, kadang-kadang tantangan Pak Haji itu apa sih? Atau tantangan atau kesulitan dalam menghadapi kasus? Mungkin bisa komunikasi dengan guru atau apa? Tantangan tersendiri kan ini beda-beda Pak Haji. Dalam menangani kasus, tantangan yang bagi Pak Haji yang paling sulit apa ya? Tantangannya seperti ini Pak Haji, ketika teman guru itu tidak imbang. Kita ya pernah di satu sisi banyak laki-lakinya teman guru, di satu sekolah yang mayoritas ibu-ibu. Nah, ini harus bisa membedakan ketika banyak teman ibu-ibu di sekolah itu, karena apapun itu ibu-ibu itu kan biasanya lebih ke perasaan.
sehingga emosionalnya dulu yang mereka sampaikan kadang tidak fair, terbawa kedekatan saudara, kecocokan. Nah, ketika dengan yang teman-teman laki-laki biasanya lebih ke tabrak dulu, terus. Nah, jadi ini menjadi tantangan bagi kami Pak Guru, karena gimana ini. Nah, dalam pengalaman Pak Haji menjadi seorang kepala sekolah, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang Pak Haji ikuti seperti pelatihan atau ya apa namanya pengembangan diri menjadi kepala sekolah tersebut? Dan terus dampak dari pelatihan tersebut apa bagi Pak Haji dalam menjalankan tugas? Ya pernah, cuman kalau saya memang tidak sering Pak Haji. Dan sepanjang saya menjadi guru itu saya baru sekali kalau dulu LPMP, karena kan Balai Besar Pengembangan di Semarang GP ya. Sehingga ketika kita masuk di situ itu betul-betul merasa kok seperti ini jadi guru, jadi kepala sekolah. Ternyata ilmu kita itu jauh sekali. Artinya di situ kita mendapatkan sesuatu yang baru yang selama ini itu kita tidak dapatkan, dan kita mengetahui bahwa sekarang zamannya sudah berubah, teori pengajaran itu sudah tidak seperti dulu lagi, dan itu ketika dengan diimbangi dengan IT, dan itu ternyata betul-betul ketika kembali ke sekolah itu ilmu yang kita dapatkan di sana itu betul-betul bermanfaat. Hanya titik lemahnya ketika ada 1-2 kepala sekolah atau guru yang mewakili di tingkat provinsi itu kurang dalam pengeluaran penjelasan. Karena apa? Ya biasanya pendanaan dan sebagainya. Nah itu sehingga informasi itu berhenti di 1-2 sekolah saja. Nah ini menjadi tantangan nantinya Pak Ucu untuk kedepannya ketika menjadi kepala sekolah, bagaimana ketika ada 1 kepala sekolah kok mewakili kecamatan, nanti pada forum rapat atau K3S atau apa namanya nanti kita minta ini. Jadi pengurus nyentil kemarin dari sana juga nanti rapatnya seperti apa supaya nanti ilmu itu tidak berhenti di 1 orang. Yang kedua nanti Pak Liden juga uji nanti kalau sudah terbiasa seperti itu nanti tidak ada teman kepala sekolah itu yang hanya untuk dirinya sendiri. Begitu nanti si dapat ya nanti supaya virus yang positif virus kebenaran itu akan menyebar cepat. Karena penyakit sekarang ini hanya berhenti di sekolah. Jadi wawancara kita banyak insight yang saya dapatkan tentang Pak Haji, luar biasa sekali soal sekolah. Hal ini akan menjadi pelajaran berharga bagi saya, sebagai nanti mungkin saya diamanatkan oleh Allah mungkin menjadi kepala sekolah atau pengawas. Jadi ini sangat berarti momen ini Pak Haji. Semoga wawancara ini menjadikan titik temu menjadi sharing lah. Saya yang masih muda ya harus menggali pengalaman Pak Haji untuk bekal saya nanti. Karena kan namanya kehidupan kan kadang kita gini, hanya mengulang-ulang saja gitu. Jadi apa yang terjadi nanti dengan Pak Haji ya akan berulang lagi sama saya gitu. Jadi intinya saya bisa mempersiapkan saya di masa depan seperti apa gitu Pak Haji. Sebelumnya saya terima kasih Pak Haji sudah menyempatkan waktunya dari kesibukannya. Terima kasih Pak Haji atas wawancaranya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.